Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang lagi di tutorial ketiga untuk mata kuliah Sistem Operasi. Di sini kita akan menginstal Windows 7 ya di tutorial ketiga ini. Baik, langsung saja untuk instalasi Windows 7-nya kita pilih menu baru ya di Oracle VM VirtualBox kita. Kita pilih tombol baru. Kemudian kita masukkan namanya Windows 7 ya. Langsung di sini ada muncul. Nah, Windows 7 yang akan kita install adalah Windows 7 32 bit sehingga kita pilih Windows 7 32 bit. Oke, langsung saja kita pilih lanjut. Nah, untuk RAM atau random access memorinya kita pilih biar agak besar ya, kita pilih 3 GB saja. Nah, ini kembali lagi seperti tutorial sebelumnya. Kalau komputer kita ini adalah RAM-nya itu kurang dari 3 GB, misalnya 2 GB, nah jangan dibuat 3 GB, nanti akan hang komputernya. Jadi kalian pilih di bawah RAM kalian. Jadi sisakan 1 GB untuk sisa free space layar atau komputer hardware kita yang asli. Oke, baik. Di sini saya pilih 3 GB atau 3000 MB, kemudian saya pilih lanjut. Oke, lalu kita pilih buat, kemudian kita pilih virtual hard disk ya. Oke, kemudian kita pilih lanjut. Nah, kemudian kita pilih ukurannya tetap, kemudian kita pilih lanjut. Nah, untuk ukuran hard disknya kita bisa sesuaikan. Nah, saat ini saya buat saja ukuran hard disknya sekitar berapa ya. Nah, ini saya pilih sekitar 40 GB. 40 GB. Oke, 40 GB nanti akan saya bagi 2 ya. 40 GB akan saya bagi 2, kemudian saya pilih buat. Oke, baik. Nah, kita tunggu saja pembuatan dari virtual hard disknya. Oke. Oke, nah jadi ini sudah selesai untuk pembuatan virtual hard disknya. Oke, nah sekarang kita pastikan dulu untuk kita masukkan virtual Windows 7-nya atau ISO-nya, yaitu dengan cara klik kanan di Windows 7-nya, kemudian kita pilih pengaturan, kemudian kita pilih ya penyimpanan. Nah, kemudian yang kosong ini kita klik. Lalu kita pilih tanda disk ini yang bulat, kemudian kita pilih just a disk file. Jadi kita cari ya, kita cari di mana posisi dari Windows 7-nya. Nah, kebetulan saya simpan di sini Windows 7-nya di data software, kemudian di sini ya. Nah, ini Windows 7 saya save di sini. Kemudian saya pilih open. Ini resource dari Windows 7 sendiri ada sekitar 4 GB ya. Kemudian saya oke kan. Nah, setelah masuk kita pilih mulai. Oke. Nah, kita tunggu virtualnya untuk jalan. Nah, ini kita pilih ke Windows 7. Oke, kemudian kita pilih mulai. Oke. Oke, ini adalah tampilan startup dari instalasi Windows 7. Kita tutup dulu. Nah, biasanya Windows 7 yang digunakan di dalam standar Office itu menggunakan Windows 7 32 bit. Nah, di sini kita akan menggunakan Windows 7 32 bit. Nah, untuk language to install ini tidak ada bahasa Indonesia, pilihannya adalah English, jadi kita pilih English saja. Kemudian theme and currency format ini kita pilih Indonesia.
currency-nya agar perhitungannya nanti dan yang lain-lain itu ke rupiah. Kemudian untuk keyboard layoutnya kita mengikuti US, jadi langsung pilih next. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, ada 86 dan 64. Nah, ini saya sebut tadi yaitu 32 dan 64. Jadi yang 86-nya adalah 32 bit dan 64 ini 64 bit. Oke. Kemudian kita pilih di 32 bit atau 86. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini adalah free space dari hard disk saya. Oke. Nah, jadi ini akan saya buat dua partisi ya, dimana partisi C-nya itu 30 GB dan sisanya adalah partisi D atau partisi selebihnya. Oke. Nah, kemudian untuk membuat partisi di sini kita pilih saja tombol new. Kemudian karena kita mau buat 30 GB di sini, jadi kita ketikkan 30.000. Oke, kemudian kita pilih apply. Nah, dia katanya akan membuat sebuah sistem reserve atau sistem partition untuk Windows. Jadi kita pilih OK saja. Akan langsung terbuat dua partisi di atas, ini sistem reserve. Kemudian local disk-nya atau local disk sistemnya. Kemudian kita klik ke bawah satu kali. Kemudian kita pilih new. Kemudian kita pilih apply. Nah, kalau kita kliknya di partition 3, maka nantinya Windows kita akan diinstal di partisi bukan local disk C. Nah, untuk ini kita akan install di local disk C. Kita pilih next. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal menunggu penginstalan Windows-nya. Oke, kita silahkan menunggu. Untuk penginstalan Windows ini mungkin membutuhkan waktu sampai sekitar 15 menit. Baik, adik-adik mahasiswa, jadi sudah selesai untuk copying Windows-nya. Kemudian lagi install fitur dan lagi installing update. Nah, di sini kita klik tombol restart now untuk merestart komputer kita untuk melanjutkan ke sistem penginstalan selanjutnya. Nah, ketika dia bilang ada press any key to DPD atau segala macamnya, jangan kita tekan tombol di keyboard kita, karena nanti akan mengulang lagi ke penginstalan awal. Oke, kita tunggu untuk startup awalnya, dia akan lanjut ke tampilan berikutnya. Oke, selanjutnya komputer akan merestart kembali ya dari tampilan kita tadi. Jadi biarkan komputernya merespon sendiri. Kita cukup next ya kan, install dan lain-lain. Untuk penginstalan Windows 7 sendiri ini cukup gampang ya. Nah, ini komputer kita lagi startup untuk masuk ke setting konfigurasi dari komputer kita. Nah, jadi ini ada preparing your computer for fresh use. Jadi dia lagi mendeteksi mulai dari graphic card kita, kemudian berapa besar RAM-nya, kemudian apa spek komputernya, itu dia lagi deteksi. Oke, nah setelah pendeteksian ini nanti kita akan masuk ke bagian penulisan nama, password dan lain-lainnya. Oke, nah setelah tahap pengecekan tadi, di sini dia meminta untuk memasukkan nama dari komputer kita. Saya masukkan saja IB. Oke, langsung kita pilih next. Oke, nah kalau kita mau kasih password di komputer kita, kita cukup entry di sini. Jikalau kita tidak menginginkan password, maka kita bisa lewatin ya untuk ininya. Jadi kita langsung pilih next untuk passwordnya. Nah,
di sini ada pilihan help protect your computer, improve Windows automatic. Jadi kita pilih Assimilator. Kenapa? Karena nanti kalau kita aktifkan, ini Windows kita ini untuk pembelajaran, ini Windows tidak original. Jadi nanti dia akan mengupdate ke ke Microsoft. Jadi kita bilang tidak usah diupdate. Kemudian dia melakukan finish instalasi dan melakukan aktivasi untuk Windows-nya. Jadi kita tunggu sampai komputernya merestart dan ready penginstalannya. Oke, baik. Jadi ini adalah tampilan dari Windows 7 yang udah nggak asing. Jadi dia akan merestart terakhir kali untuk lagi nanti masuk ke sistem desktopnya. Nah, oke, dia sudah melakukan aktivasi. Sekarang kita tunggu Windows-nya sampai masuk kembali. Oke, ini adalah tampilan dari Windows 7 yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi itulah cara-cara untuk penginstalan Windows 7. Jadi kalau kita bisa menginstal di sistem VirtualBox ini, maka kita bisa menginstalnya di komputer sesungguhnya. Oke, itu saja untuk pertemuan ketiga sistem operasi ini. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.